Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Lasta dengan NIM 24030150006. Ingin mempresentasikan latihan soal 2 dari mata kuliah Teknologi Berorientasi Objek dengan dosen pengampu Bapak Zuri Halim. Untuk soal yang pertama, pengertian dan perbedaan error dan exception dalam bahasa pemrograman Python. Jadi untuk error sendiri itu biasanya merujuk pada sintaks error atau kesalahan dalam penulisan, sehingga program itu belum sempat dijalankan sudah error. Nah, untuk menangani error ini itu dengan menuliskan kodenya secara manual dan diedit ulang gitu. Selanjutnya ada exception atau runtime error. Masalah yang terjadi saat program sedang berjalan. Secara sintaks itu sudah benar, tapi ada operasi yang mustahil, misalnya membagi dengan 0 gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis error yang umum terjadi pada pemrograman Python. Yang pertama itu ada kesalahan penulisan. Nah, kesalahan penulisannya ada syntax error. Jadi, salah ketik atau kurang simbol seperti titik dua setelah pernyataan if. Terus kemudian ada indentation error. Ini kesalahan atau inkonsistensi penggunaan spasi dan tab di awal baris kode. Kemudian ada runtime exception. Terjadi ketika kode user sudah benar secara sintaksnya, tapi ada operasi yang tidak bisa diselesaikan oleh Python. Pertama ada name error, jadi memanggil variabel atau fungsi yang belum dibuat atau salah eja. Kedua ada type error, melakukan operasi pada dua tipe data yang tidak cocok, misalnya angka dengan string. Ketiga ada value error, jadi tipe datanya sudah benar, namun value-nya tidak sesuai gitu. Kemudian ada index error, mengambil urutan dari data di luar batas sebuah list atau tuple. Misalnya data listnya ada 3, tapi ngambil indeksnya 5, maka akan error. Kemudian key error itu memanggil kunci yang tidak terdaftar dalam struktur dictionary. Kemudian yang terakhir ada zero division error, tadi operasi membagi dengan 0 gitu. Kemudian apa yang dimaksud dengan try, except, else, dan finally. Jadi untuk blok try itu area tempat meletakkan kode utama yang dicurigai berisiko memicu exception. Blok except ini, kemudian ada blok except, itu area untuk menangkap error dan menuliskan instruksi penyelamatan jika kode di blok try gagal. Dan untuk blok else itu area eksekusi aman yang hanya akan berjalan jika seluruh kode di dalam try sukses tanpa hambatan. Dan ada blok finally, tahap akhir penyelesaian yang akan dieksekusi apapun hasilnya. Jadi misalnya try-nya gagal atau sukses tetap dijalankan gitu. Biasanya digunakan untuk menutup akses resource seperti file dokumen. Kemudian perbedaan antara syntax error, type error, dan value error serta contohnya. Jadi untuk syntax error itu contohnya ini di if 10 lebih dari 5 harus ada titik 2, karena nggak ada jadinya error, outputnya tuh syntax error, titik 2 nya tuh harus ada gitu. Kemudian type error, ketidakcocokan tipe data. Jadi ini tuh kan integer si umurnya, kemudian mau digabungkan dengan string, maka akan muncul type error, tidak bisa digabungkan string dan integer. Dan selanjutnya ada value error. Nah, ini tipe variabelnya benar, tapi value-nya tidak valid atau tidak sama gitu. Misalkan ini integer, tapi kemudian isinya itu string, harusnya 10 aja, 10 angka gitu. Nah, selanjutnya pentingnya alasan penanganan exception itu penting dalam pemrograman berorientasi objek. Yang pertama, menjaga integritas data, mencegah objek menerima instruksi yang merusak data internalnya dengan melempar exception penolakan.
Kemudian yang kedua itu meningkatkan kualitas abstraksi. Dia menyembunyikan kerumitan error teknis menjadi error logika bisnis yang lebih mudah dipahami. Ketiga, mencegah efek domino. Jika satu objek sistem gagal, misal sistem pembayaran, keseluruhan aplikasi tidak akan ikut crash total. Yang keempat, membersihkan polusi logika. Jadi memisahkan jalur sukses logika bisnis dan pernyataan pengecekan kode error dari pernyataan pengecekan kode error yang berulang-ulang. Kemudian, apa yang terjadi jika sebuah exception tidak ditangani dalam program Python? Yang pertama itu ada penghentian total atau programnya nggak crash. Jadi eksekusi terhenti secara langsung pada baris yang bermasalah. Kedua itu kemunculan text traceback. Layar akan menampilkan rute pemanggilan fungsi yang berpotensi membingungkan pengguna. Ketiga, kerusakan data atau corruption. Jadi proses penting terpotong di tengah jalan tanpa menyimpan pembaruan ke database misalnya. Datanya korup. Selanjutnya ada kebocoran resource. Jadi koneksi internet atau file yang terbuka menjadi sampah memori karena tidak tertutup. Yang terakhir ada celah keamanan. Jadi pesan traceback tadi bisa membocorkan informasi rahasia seperti lokasi direktori server kepada hacker, bisa dieksploitasi. Selanjutnya fungsi keyword trace dalam Python. Jadi fungsinya itu untuk memicu sebuah exception secara manual sesuai kondisi logika buatan sendiri. Sangat berguna untuk memvalidasi syarat bisnis dari awal, menciptakan pesan error khusus, atau mencegat error lalu melemparnya ulang. Nah, contohnya ini nih. Jadi saat fungsi verifikasi umurnya itu umur min 5 dijalankan, evaluasi logika akan masuk ke dalam blok if umur kurang dari 0. Jadi perintah value errornya dieksekusi. Kemudian eksekusi dihentikan secara paksa, return langsung keluar dari fungsi tersebut, mengabaikan baris print verifikasi sukses yang ininya, dan mencari blok accept value error terdekat untuk menyerahkan pesan masalah tersebut. Jadi umur tidak mungkin bernilai negatifnya ini akan muncul. Selanjutnya bagaimana cara membuat custom exception. Jadi pertama buat class yang mewarisi exception. Yang kedua itu ada menambahkan fungsi init, tapi ini masih opsional. Digunakan untuk merangkai pesan error dinamis dengan variabel tambahan. Kemudian raise, itu gunakan raise untuk memicu. Kemudian yang keempat itu catch dengan try except. Digunakan blok try except untuk mengelola si errornya. Kemudian perbedaan penggunaan satu blok except dengan multiple except dalam Python. Jadi kalau satu blok except ini pendekatan ini digunakan ketika user hanya mengantisipasi satu jenis error spesifik atau ketika user ingin memberikan satu respon atau solusi yang sama untuk beberapa jenis error sekaligus. Ada dua cara, yaitu pertama menggunakan tuple menangkap beberapa error secara eksplisit dan memberikan satu penanganan yang sama. Yang kedua ada catch all, menangkap semua error tanpa pandang bulu menggunakan exception. Tidak disarankan karena bisa menyembunyikan error fatal yang sebenarnya tidak terkait dengan logika program. Yang kedua ada multiple block except. Pendekatan ini digunakan ketika sebuah block try berpotensi menghasilkan beberapa jenis error yang berbeda dan setiap jenis error tersebut membutuhkan solusi atau tindakan handle yang berbeda-beda. Jadi Python akan mengevaluasi block except ini dari atas ke bawah. Begitu satu error cocok dengan salah satu block except, Python akan mengeksekusi blok tersebut dan mengabaikan block except lainnya. Selanjutnya, dalam pemrograman berorientasi objek, bagaimana exception handling dapat membantu meningkatkan kualitas dan keamanan program. Jelaskan contoh sederhananya.
Jadi yang pertama itu kualitas terjaga. Jadi memisahkan logika kode utama dengan logika penanganan error sehingga mencegah objek dipenuhi data berantakan atau cacat dan membuat aplikasi tetap reliable atau andal meskipun tertimpa gangguan internet atau server. Jadi yang kedua itu meningkatkan keamanan program atau security. Ini menyembunyikan rekam jejak kegagalan atau traceback yang berisi informasi detail direktori server dari pandangan luar dan mengamankan sumber daya dari ancaman memory leak lewat block finally. Jadi tidak mudah dieksploitasi oleh hacker. Nah, ini simulasi exception handling pada rekening bank. Pada contoh ini, kualitas program terjaga karena objek rekening bank memiliki otoritas mutlak untuk menolak nilai yang tidak logis menggunakan trace. Di saat yang sama, keamanan juga terjamin karena saat terjadi error, detail teknis kegagalan tidak pernah bocor ke interface terminal pelanggan, melainkan ditangkap oleh blok accept. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.